Setelah mengetahui kebenarannya bahwa ternyata penyekapan yang dilakukan oleh sahabatnya Yuda itu ternyata atas dasar cinta kepada Safira, tentu saja membuat Rafael selaku sahabatnya Yuda ini merasa sangat kecewa. Padahal dulu itu ya guys ya, di situ memang kenyataan pahit yang harus diterima Rafael adalah dia tahu bahwa sahabatnya tidak akan mungkin mengkhianati dia. Ternyata dia lakukan itu semua atas dasar cinta. Dan oleh itu semua, karena dia sudah tahu dari Mona kebenaran, ternyata yang menyekap dia, yang tidak memberikan makan dan lain-lain itu pada waktu penyekapan itu, membuat dia hampir sekarat pada waktu itu nih guys ya. Itu ulahnya Yuda. Makanya dia bikin keributan di rumahnya Yuda. Dan ketika dia bikin keributan di rumahnya Yuda, otomatis didengar oleh Sisi, dan Sisi tidak menginginkan perkelahian ini semua. Namun di situ nih guys ya, bahwa hal yang harus terungkap ya, dimana di situ ada Rafael yang berusaha untuk memberitahu Sisi kebenarannya bahwa penyekapan yang dilakukan oleh Yuda itu atas dasar cinta kepada Safira. Jadi di situ Sisi harus membuka mata dia, jangan membela orang yang salah yaitu Yuda. Bayangkan sahabatnya sendiri itu relatif ia khianati, apalagi cuma Sisi yang hanya dimanfaatkan oleh ya Yuda untuk mendapatkan Safira, dan itu hanyalah obsesinya semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, Sisi tanya kebenarannya kepada Yuda, apakah benar seperti itu bahwa dia itu terobsesi untuk mendapatkan Safira. Nah kemudian di situ nih guys ya, Yuda mengabarkan kebenaran bahwa dia itu ya bilang menurut dia kebenarannya adalah dia tidak mencintai Safira lagi nih guys ya. Namun di situ nih guys ya, tentu ya Rafael tidak percaya begitu saja. Kemudian diungkapkan lagi bahwa ada semacam bukti di mana ada bukti foto-foto Safira yang dipajang di rumahnya Yuda. Dan itu adalah bukti yang sangat konkret sekali yang menyatakan bahwa Yuda itu memang mencintai Safira. Maka dari itu nih guys, Sisi harus membuka mata dia, mengetahui yang sebenarnya bahwa Yuda itu hanya memanfaatkan dia untuk bisa menikah dengan dia dan mendapatkan cintanya yaitu Safira itu yang sebenarnya. Dari situ nih guys ya, membuat Sisi sangat kecewa, dan dari semua keraguannya sungguh sangat membuat Sisi ini shock benar. Karena apa? Ternyata orang yang selama ini ia cintai ya, itu hanya berpura-pura saja semacam itu untuk hanya mencintai dia, mendapatkan dia. Padahal yang ia pengen kejar adalah Safira. Bener-bener sangat kasihan banget nih guys ya di situ. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Mama Gina dan juga Tante Wulan nih guys yang tak sengaja di situ sebenarnya mereka itu akan dihadapkan pada masalah yang susah, dan mereka akan mengetahui anaknya Sisi malah ke rumahnya Yuda. Nah di situ nih guys ya, Sisi yang sangat kecewa mengetahui kebenarannya bahwa Yuda sangat mencintai Safira, membuat dia harus pergi meninggalkan rumahnya Yuda dengan rasa kekecewaan yang begitu dalam. Dan di situ nih guys ya, tentu saja di situ ada Yuda yang berusaha untuk mengejar Sisi. Ya, Yuda berusaha untuk mengejar Sisi, meyakinkan Sisi bahwa semua yang dikatakan oleh Rafael itu tidak benar. Dan di situ juga nih guys ya, ternyata dilihat oleh mamanya. Ya, di situ ada Tante Wulan yang melihat di situ. Ya ada Sisi. Ya, kenapa Sisi itu dekat dengan Yuda? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Nah, kemudian di situ nih guys ya. Ya, memang Yuda tidak mengakui kebenaran bahwa dia mencintai Safira. Dia hanya mencintai Sisi seorang semacam itu. Nah, karena tidak mengakui, otomatis membuat Sisi menamparnya, menampar Yuda karena dia berbohong, karena dia tidak berjujur. Nah, di situ dilihatlah tuh ya kan sama mama dan juga tantenya. Kenapa Sisi itu main tampar menampar seperti itu? Kira-kira ada apa yang membuat Sisi itu main menampar Yuda? Ada akah masalah semacam itu? Nah Sisi itu nih guys ya, memang Rafael sengaja membocorkan semua kebenarannya terkait cintanya ya, terkait obsesinya Yuda kepada Safira semacam itu. Di situ ada Sisi yang sangat kecewa sekali dengan Yuda. Kenapa Yuda itu tega melakukan hal ini untuk bisa mendapatkan atau hanya memanfaatkan Sisi hanya untuk mendapatkan Safira gitu loh. Andai saja dia tahu kebenarannya bahwa dia tidak mencintainya, mungkin sudah dari dulu dia akan melepaskan gitu loh. Kenapa? Karena ini semua pahit gitu loh. Padahal semua yang dia lakukan cintanya itu sangat tulus. Padahal di saat dia itu kritis ya, semua yang dia lakukan itu hanya untuk Yuda, karena dia sangat sedih jika dia kehilangan Yuda semacam itu. Jadi itu yang ada di pikirannya Sisi. Nah di situ nih guys ya, ini kesempatan nih guys ya dari Yuda untuk berusaha untuk meyakinkan Sisi. Berusaha dia meyakinkan Sisi bahwa dia sudah tidak mencintai Safira. Itu hanya dulu dia mencintai, tidak sekarang. Nah kenapa? Karena di sini nih guys ya, setelah dia sendiri yang begitu lama, ada Sisi yang masuk ke dalam hatinya. Dia berusaha untuk memanfaatkan momentum di saat dia kritis. Sisi itu sangat peduli dengan dia. Padahal kenyataan pahit adalah sebenarnya dia tidak pernah mencintai
Sisi, hanya memanfaatkan Sisi, dan otomatis di situ nih guys ya terjadi perdebatan antara mereka berdua yang dilihat oleh mama dan juga tantenya tanpa disadari oleh Sisi, semacam itu loh guys. Nah kemudian muncul lagi tuh Rafael nih guys yang bilang bahwa apa yang diucapkan oleh Yuda itu tidaklah benar. Maka dari itu nih guys ya, Sisi akhirnya mulai menyadari kebenarannya bahwa apa yang diucapkan oleh Yuda itu tidaklah benar. Kenapa? Karena benar apa yang diucapkan Rafael bahwa cintanya itu hanya untuk Safira seorang, semacam itu loh guys. Nah di situ mama dan juga tantenya melihat Sisi ini kira-kira masalahnya apa sih, kenapa bisa ribut lagi dengan Yuda dan juga Rafael. Nah kira-kira ada masalah apa? Nah di situ nih guys ya, apapun yang terjadi Sisi sudah mengetahui kebenarannya bahwa di situ ada Yuda yang sudah tidak mencintai dia karena dia hanya terobsesi untuk bisa mendapatkan Safira. Kalau dia tahu yang sebenarnya bahwa cintanya untuk Safira, dia tidak akan mau lagi mendekati gitu loh, karena dia tahu betul rasanya ketika menjadi Dania pada waktu itu ditolak cintanya. Di pikiran Sisi, dia menolak cintanya Dania itu hanya untuk Sisi seorang, ternyata hanya untuk obsesinya mendapatkan Safira. Dan ini sungguh sangat sedih buat Sisi nih guys ya, karena walau bagaimanapun dia sangat kecewa. Untuk sekarang dia sudah tahu kebenarannya dan dia sudah tidak akan pernah mau kembali lagi dengan Yuda. Dia sungguh sangat kecewa semacam itu kepada Yuda yang melakukan itu semua. Tanpa disadari Sisi, mama dan juga tantenya melihat kejadian di mana dia itu marah-marah kepada Yuda. Ada hubungan apa Sisi dengan Yuda? Nah ini yang jadi pertanyaannya. Nah di situ ya guys ya, memang Sisi sangat marah betul kepada Yuda karena Yuda itu tega membohongi gitu loh Sisi. Kalau andai saja dia tahu bahwa sebenarnya cintanya untuk Safira, dia akan tinggalkan sejak saat itu gitu loh. Mungkin ya lebih baik dia akan serahkan saja pada waktu itu ya kan ke Dania, karena pertama kali kenal Yuda itu karena memang mencari Dania kan ya. Dan kalau saja dia tahu bahwa memang hal itu bakalan terjadi, mending diikhlaskan saja buat Dania semacam itu dan dia tidak akan begitu sakit hati terlalu sangat dalam. Namun di situ nih guys ya, Yuda berusaha untuk membujuknya bahwa apa yang diucapkan Rafael tidaklah benar, bahwa dia itu mencintai Sisi. Namun sekarang ucapan Yuda sudah tidak didengar lagi oleh Sisi karena apa? Sisi percaya bahwa dia itu bohong dan dia tidak pernah jujur kepada Sisi. Dia hanya memanfaatkan Sisi hanya untuk obsesinya mendapatkan Safira. Walaupun dia berusaha untuk mengungkapkan kebenarannya bahwa di situ nih guys ya, yang ada dalam hatinya Yuda itu adalah Sisi. Karena Sisi sudah tahu betul bahwa Yuda itu berbohong. Kenapa dia tega melakukan itu semua hanya untuk mendapatkan Safira? Padahal jelas-jelas Kak Safira itu sudah punya Kak Julian semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, Rafael juga sangat kecewa kepada Yuda nih guys ya, yang mana membuat dia itu sengaja mengungkapkan semua kebenarannya ya. Dan di situ nih guys ya, ada mamanya dan tantenya nih guys yang sengaja menghampiri Sisi untuk bertanya kenapa di sini ada ribut-ribut apa, kenapa Sisi itu ada di rumahnya, ini yang jadi masalahnya semacam itu loh. Nah kemudian di sini nih guys ya, Yuda itu memang pengen menjelaskan semuanya. Nah sementara itu nih guys ya, ada Julian nih guys ya, dimana Julian itu yang ada telepon tiba-tiba dari klien dia, kemudian minta Safira ke mobil sebentar. Nah ketika Safira berusaha untuk menuju ke mobil nih guys ya, tanpa dia sadari dia tersandung dan dia mau jatuh, tiba-tiba ada laki-laki yang menolong dia. Nah laki-laki yang telah menolong dia otomatis membuat Safira itu merasa berterima kasih betul. Kenapa? Karena laki-laki tersebut itu menolong dia, kalau jatuh bagaimana. Nah kemudian di situ nih guys ya, laki-laki tersebut itu minta namanya siapa, kenalan. Kemudian Safira mengatakan dia Safira nih guys ya. Nah seperti itu. Nah kemudian malah diajaklah tuh kan makan siang semacam itu nih guys ya. Dan Safira kan tidak mau ya, namun memang lakinya aja yang kegatelan di situ nih guys ya. Nah kemudian ketika mereka itu lagi ngobrol nih guys ya, Safira ini ternyata tidak tahu kalau dia sudah punya suami gitu loh, istrinya ada semacam itu. Jadi suami laki-laki tersebut sudah punya istri. Nah istrinya tersebut nih guys ya, memang bikin masalah lagi kepada Safira nih guys. Nah sementara itu nih guys ya, ada Mama Gina yang masih kecewa semacam itu kepada Yuda. Ternyata Yuda itu adalah selama ini orang yang selalu membuat Sisi itu menghilang, dan menghilang. Ternyata itu adalah Yuda. Nah kemudian di situ nih guys ya, Yuda berusaha untuk menjelaskan bahwa dia itu tidak berikan pengaruh yang sangat buruk, tapi mamanya berusaha untuk menegaskan kepada Yuda bahwa dia adalah orang yang telah memberikan pengaruh buruk kepada anaknya. Karena walau bagaimanapun ya, anaknya main ngilang begitu saja, susah untuk dihubungin, ternyata hanya untuk mencari Yuda. Kan Yuda bukan orang yang sangat baik semacam itu. Nah kemudian di situ Yuda menegaskan bahwa dia berusaha untuk melamar Sisi, namun sayangnya Sisi tidak memperbolehkan itu. Nah itu bagus, harus sadar diri semacam itu. Kenapa? Karena umurnya Yuda sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menjadi kriteria bagi Sisi.
ya, apalagi sisi itu masih ABG yang masih labil semacam itu loh guys, makanya tidak direstuin. Apalagi memang di situ ya kan Yuda tidaklah orang yang baik, makanya Yuda itu suruh meninggalkan sisi saja semacam itu. Dan memang yang sangat heran bagi Mama Gina ini adalah kenapa ya antara Rafael dan juga Yuda itu masih saja merebutkan Safira semacam itu, padahal Safira kan jelas-jelas sudah punya suami yaitu Julian, anak dia gitu loh. Kenapa masih saja diperebutkan gitu loh. Rafael juga sudah punya istri Mona, kenapa masih saja merebutkan ya kan cintanya Safira dan Safira lagi. Tolong terima, karena Safira itu kan sudah punya suami, ngapain masih dikejar-kejar aja seperti itu nih guys. Nah saking marahnya tuh ya Mama Gina sengaja membawa Sisi ini pulang. Jadi lebih baik Sisi dibawa pulang saja semacam itu loh guys, biar nggak ada masalah gitu loh guys ya. Karena apa? Demi kebaikan Sisi untuk menjauhi Rafael maupun Yuda semacam itu nih guys ya. Dan kemudian setelah ditinggalkan ya oleh Sisi, membuat Yuda ini sangat sedih dan kecewa kepada Rafael. Gara-gara Rafael, usaha yang dia lakukan sama ini untuk bisa mendapatkan Sisi ternyata sia-sia semacam itu. Nah Rafael tentu saja tidak mau dipermasalahkan. Kenapa? Karena gara-gara dia sendirilah yang menyekap Rafael sehingga Rafael kehilangan cintanya Safira dan menikah dengan Mona semacam itu loh guys. Makanya di situ terjadilah perkelahian lagi di situ nih guys ya. Sebenarnya Yuda tidak mau mempermasalahkan hal ini dan dia berusaha untuk mengejar Sisi. Jangan sampai ini akan jadi masalah yang baru. Makanya di situ nih guys ya, dia berusaha untuk memukul lagi ya, untuk membela dirinya dari Rafael semacam itu loh guys. Karena dia mau mencari cintanya semacam itu. Nah kemudian sementara Safira ini guys ya dihadapkan pada pilihan yang susah lagi. Ada seseorang yang berusaha untuk mengejarnya. Malahan dia itu disalahkan oleh seorang ibu-ibu yang suaminya itu malah kegenitan. Yang disalahkan kegenitan itu adalah Safira. Padahal jelas-jelas Safira itu tidak tahu apa-apa. Dia hanya jatuh semacam itu. Malah yang disalahkan itu Safira, dia pura-pura jatuh untuk bisa berkenalan dengan laki-laki tersebut. Padahal laki-laki tersebut juga bukanlah orang yang sangat baik. Tiba-tiba laki-laki tersebut itu malah menyalahkan Safira. Dia berpura-pura jauh untuk bisa dekat dengan dia dan bisa ngajak makan siang. Padahal dia sendiri yang ngajak makan siang. Ngapain juga Safira ngajak orang yang modelan begituan ya kan? Malah menyalahkan Safira begitu loh. Dan Safira ini kasihan banget dihadapkan pada pilihan yang susah. Apalagi image yang mana membuat dia itu sedih pasca di pemandian air panas yang dia kembali dengan mantan suaminya semacam itu, orang yang viral pada waktu itu. Lagi-lagi nih guys, kasihan banget nih guys Safira yang dihadapkan pada pilihan yang susah. Nah tiba-tiba di situ untung ada suami yang sudah menyadari kebenarannya bahwa istrinya itu ada masalah yang sangat besar, dan kemudian bilang kepada mereka semua bahwa istrinya bukanlah orang yang jahat. Ya istrinya nggak mungkin gitu loh main menggoda-goda orang saja semacam itu. Makanya terjadilah tuh ya percekcokan antara suami istri tersebut dengan Julian. Makanya Julian menghajar laki-laki tersebut yang sudah mempermalukan Safira, yang sudah membuat Safira dalam keadaan masalah yang sangat besar. Makanya dia berusaha untuk selalu menghajar laki-laki tersebut dan membela Safira. Karena apapun yang terjadi, Safira tidak bersalah dalam hal ini. Dan laki-laki tersebut itu malah dibela oleh istrinya, dan istrinya itu tidak tahu kelakuan dari suaminya sendiri. Nah kemudian datanglah tuh satpam yang berusaha untuk tanya kenapa terjadi perkelahian semacam itu, untuk di stop saja oleh satpam itu nih guys. Dan kemudian malah yang disalahkan itu adalah Safira lagi nih guys. Safira selalu dipersalahkan atas kasus yang tidak dia lakukan, karena kesalahan orang lain yang mendekati dia yang kena imbasnya adalah Safira itu sendiri. Makanya disudahilah tuh sama satpam untuk tidak berkelahi lagi. Nah kemudian di situ ada orang banyak banget yang sudah mengetahui bahwa pernah viral foto yang menyatakan di pemandian air panas di mana Safira mengejar mantan suaminya semacam itu, padahal statusnya dia punya suami. Nah di situ nih guys ya, Julian tidak peduli dengan ucapan laki-laki semua orang ya di situ yang menyalahkan Safira. Safira sungguh sangat terpukul, sungguh sangat sedih dengan ucapan semuanya semacam itu, membuat dia pergi dan langsung pergi ke mobil karena dia dengan kecewa. Nah kemudian Safira ini ya guys ya ditolong oleh suaminya. Suaminya bilang kepada seluruh orang untuk tidak mempermalukan Safira ya, karena kalau tidak akan berurusan dengan Julian pastinya. Dan di situ ternyata Rafael masih saja guys ya mengejar Yuda nih guys ya dengan menyalahkan Yuda. Dan kemudian dia yang malah dihajar oleh Yuda nih guys ya. Dia yang malah babak belur semacam itu nih guys ya. Dan kemudian tiba-tiba ketika dia berusaha untuk menghajar Yuda lagi, ternyata mamanya menelpon lagi. Nah kira-kira mamanya ngapain menelpon semacam itu, padahal urusan dia dengan Yuda itu belum selesai. Makanya langsung saja tuh ya, langsung ditaruhlah handphone itu ke pocket dia semacam itu. Nah kemudian berusaha untuk memukul lagi tuh Yuda. Malahan dia yang dipukul oleh Yuda. Nah kemudian dia ini kehilangan jejaknya Yuda yang mau pergi menggunakan mobil
Nah sementara itu nih guys, yang membuat dia itu harus mengejar dia, ternyata tiba-tiba ada lagi tuh telepon dari mamanya. Ngapain sih mamanya itu berusaha untuk nelponin lagi, kira-kira ada apa sih semacam itu, kenapa mamanya beberapa kali menelpon gitu loh, padahal urusannya dengan Yuda itu belum selesai. Dan maka dari itu membuat Rafael ini berusaha ingin menghampiri lagi Yuda semacam itu, dia harus mengejar. Nah ketika dia berusaha untuk mengejar nih guys ya, ternyata masih ada panggilan lagi dari mamanya untuk yang ketiga kalinya. Kenapa? Apakah ini berkaitan dengan istrinya Mona semacam itu? Apakah ada sesuatu hal yang terjadi dengan Mona? Nah kemudian dia juga sempat melihat bahwa ada pesan dari mamanya, Rafael cepat cepat ke rumah sakit. Nah kira-kira ada apa nih? Kenapa ada pesan seperti itu? Apakah Mona itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja atau semacam itu? Akhirnya membuat dia itu langsung menuju ke rumah sakit untuk menghampiri istrinya Mona nih guys ya. Nah selama di mobil di situ nih guys ya, memang mamanya Gina ini sangat kecewa banget dengan anaknya. Kok bisa di situ dia menjalin hubungan selama ini dengan Yuda, orang yang jauh lebih tua. Padahal dia kan masih ABG gitu loh. Cintanya itu masih labil. Yuda itu nggak mungkin mencintai Sisi gitu loh. Kok bisa dia masuk ke dalam perangkapnya semacam itu gitu loh. Padahal umur dia itu kan sangat jauh dengan Yuda. Gak mungkin Yuda akan mencintai dia. Kenapa dia bisa masuk ke dalam ke perangkapnya Yuda semacam itu? Dan kalaupun Julian itu tahu, pastinya Julian juga tidak akan pernah merestui bahwa adiknya itu akan menikah, apalagi dengan Yuda semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, ada pertanyaan juga dari Tante Wulan, sejak kapan sih mereka itu pacaran? Sejak kapan Sisi dan Yuda itu pacaran? Itu adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh Tante Wulan. Nah kemudian di situ awalnya terdiam saja nih guys ya. Namun tante Gina ini berusaha untuk memarahi anaknya, di mana mama Gina ini marah kepada anaknya. Tolong jawab pertanyaan dari tante Wulan semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Sisi juga bingung bagaimana cara menjawab pertanyaan ini. Kemudian dia berusaha untuk mengatakannya sejujurnya awal kenal dengan Yuda, di mana Yuda itu sangat perhatian, baik, peduli banget dengan diri dia semacam itu. Pada waktu dulu dia kenalan, kok ada ya laki-laki yang dewasa yang baik memperlakukan dia dengan sangat tulus semacam itu, sehingga dia jatuh cinta semacam itu loh guys. Dan semua keluarganya itu sangat shock ketika mengetahui bahwa ternyata dia sudah menjalin hubungan lama, kenal banget dengan Yuda semacam itu loh guys. Namun kedua orang tuanya itu tidak dikasih tahu ya, karena Sisi sangat tahu betul bahwa nggak akan mungkin disetujui. Nah kalau sudah tahu tidak bakal disetujui oleh mamanya dan juga Julian, ngapain dia itu masih pengen gitu loh melanjutkan hubungan dengan, ya kan, melanjutkan hubungan dengan Yuda, ngapain gitu loh, ya kan. Dan di situ Sisi juga bingung nih guys, Sisi sangat sedih betul. Dan kemudian dia juga berpikir, apakah di situ Kak Safira ini selama ini tahu bahwa dia itu ya dicintai oleh Yuda, dan Yuda ini berusaha untuk mengejar nih guys. Yuda berusaha untuk mengejar Sisi ya, tapi Moon ternyata di tengah-tengah jalan dia kehilangan, dan semua ini gara-gara Rafael. Rafael ini biang kerok, biang masalah. Jadi usaha dia gagal untuk mendapatkan Sisi semacam itu loh guys. Dan Sisi akan sangat sakit hati betul, makanya dia berusaha untuk mengejar Sisi. Nah Sisi ini nih guys masih kepikiran dengan Yuda. Apakah selama ini memang Kak Safira itu sudah tahu bahwa cintanya Yuda itu hanya untuk Safira semacam itu? Makanya dia berusaha ingin menelpon semacam itu loh guys. Nah ketika dia berusaha untuk mengambil handphonenya nih guys ya, dia mau menelpon seseorang yaitu Safira, di pikiran mamanya itu adalah dia mau menelpon Yuda. Masih saja ya di situ Sisi berhubungan dengan Yuda, bahkan mau menelpon Yuda. Apakah dia itu memang genit atau semacamnya atau gimana? Sudah dikasih tahu jangan menelpon Yuda. Nah kemudian di situ nih guys ya, Sisi berusaha untuk menegaskan dia hanya ingin menelpon Kak Safira semacam itu nih guys ya. Dan dia berusaha untuk menelpon Safira semacam itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, yang sangat urgent, yang harus dia katakan kepada Safira. Dan dia juga mau bertanya dan mau ketemuan semacam itu dengan Safira untuk mengetahui kebenaran, bener nggak Safira itu sudah tahu selama ini bahwa cintanya Yuda itu hanya untuk Safira seorang. Nah kemudian Safira ini nih guys yang sudah masuk ke dalam mobil, dia sedih banget nih guys ya atas kasus yang menimpa dia tadi, dipermalukan oleh banyak orang. Nah kemudian di situ ada suaminya Julian yang tahu bahwa istrinya masuk ke dalam mobil dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, yang sangat sedih, menangis. Di situ kasihan banget, dia berusaha untuk membujuk istrinya karena walau bagaimanapun kasihan. Apapun yang terjadi, Safira itu harus stay strong and be very confident, karena apapun yang terjadi dengan dia harus kuat gitu loh. Kenapa? Karena memang dia itu ada janin. Apapun yang terjadi kalau dia sedih nantinya, itu yang dikhawatirkan apa? Adalah anaknya, calon buah hatinya. Julian tidak mau terjadi dengan calon buah hatinya untuk kedua kalinya, Safira keguguran. Maka demi itu, Safira lebih baik harus fokus ya untuk stay strong, untuk dia kuat, untuk dia tegar.
Karena apa? Kalau dia kuat menjalani semua ini nih guys ya, pasti dia bisa. Karena apa? Suaminya akan selalu mendukung dia dan suaminya nggak peduli dengan apa yang telah terjadi di pemandian air panas tersebut. Dan di situ Safira sangat berterima kasih dengan suami yang selalu memberikan dukungan kepada dia. Padahal selama ini Safira itu adalah selalu bikin masalah gitu loh kepada kehidupannya Julian gitu loh, makanya dia sedih semacam itu nih guys ya. Tiba-tiba ketika itu juga nih guys ya ada telepon tuh dari Sisi. Nah kemudian di situ nih guys ya ada Julian yang mengatakan bahwa itu ada telepon. Nah kemudian Safira suruh mengangkat telepon tersebut dan kemudian sejak saat itu juga lah ada sesuatu hal yang pengen diobrolkan antara Safira dengan Sisi gitu loh. Sisi sengaja ngobrol kepada Safira semacam itu nih guys dan minta ketemuan kepada Safira. Nah kemudian Safira yang saat ini berada di dekat taman. Nah kemudian uh, Safira pengen ngobrolnya di rumah saja, namun sayangnya Sisi nggak mau ngajak ngobrol di rumah saja, di dekat taman saja semacam itu, karena lebih enak ngobrolnya lebih cepat semacam itu. Nah kemudian itulah yang pengen disampaikan ya guys kepada Safira. Nah, walaupun sebenarnya keluarganya itu juga aneh, kenapa kok ngobrolnya itu di taman, kenapa nggak di rumah saja semacam itu gitu loh. Karena menurut Sisi itu akan sangat kelamaan, dia harus tahu kejelasannya saat itu juga. Nah kemudian di situ nih guys ya, suaminya bertanya emang Sisi ngapain nanya, kemudian di situ ngajak nih guys ya ketemuan di taman, ada sesuatu hal yang penting yang pengen diobrolkan dengan Sisi semacam itu loh guys. Dan kemudian di situ suaminya akan mengantarkan ke taman semacam itu loh guys. Dan di situ dengan keadaan yang sangat sedih, Safira sebenarnya ada masalah yang sangat besar. Ternyata dia tidak tahu akan ada masalah yang jauh lebih besar daripada ini. Nah kemudian sementara itu ada Mama Lestari nih guys yang berusaha untuk menelpon suaminya, mengabarkan kepada Pak Gunawan bahwa ternyata memang ada ya ada Mona yang dirawat di rumah sakit, dia dirawat di ruang VVIP, dikasih tahu bahwa keadaan Mona saat ini, nanti tolong kalau misalkan ada waktu silakan menjenguk semacam itu loh guys. Dia sampaikan kepada Pak Gunawan bahwa saat ini kondisi Mona dirawat di rumah sakit. Nah kemudian di situ nih guys ya, usaha menelpon suaminya, di situ ada Mama Lestari yang berusaha duduk nih guys ya, dan di situ nih guys ya kesempatan bagi Mona ya ingin pulang. Nanti dia bilang kepada Mama Lestari bahwa setelah infusnya itu selesai, habis semuanya, dia mau cepat pulang. Namun kemudian disia-sia, ternyata ditolak oleh Mama Lestari. Kenapa? Karena dokter tidak menyarankan dia untuk pulang. Dan semua itu tolong ya dipatuhi oleh Mona karena semua ini demi kebaikan Mona dan calon buah hatinya. Jadi tolong untuk hari ini dia mau dirawat di rumah sakit semacam itu demi calon bayinya gitu loh. Kan kasihan kan semacam itu. Apalagi tadi ketika dia itu sempat ada di dalam mobil, dia pingsan gitu loh, dia tidak sadarkan diri, ada Rafael yang sangat cemas sekali dengan dia semacam itu loh guys. Nah kemudian nih guys ya ternyata ya dari ungkapan yang dinyatakan oleh mamanya, Mona tahu betul bahwa suaminya tidak akan seperti itu. Namun entah kenapa tadi dari pernyataan yang diberikan oleh Mama Lestari menyatakan bahwa suaminya masih care semacam itu. Menurut Mama Lestari bahwa anaknya Rafael itu masih kok suka dengan Mona, masih memikirkan bayinya semacam itu. Namun lagi dan lagi tentu saja Mona ini sangat bersedih. Dia memang mau mengakhiri hidupnya ini semua gara-gara Rafael, karena Rafael mau menceraikan dia semacam itu. Nah kemudian di situ Mama Lestari berusaha bilang kepada Mona itu tidak benar. Rafael itu sangat peduli kok dengan calon buah hatinya. Kalaupun dia peduli, nggak mungkin di saat dia hamil dia mau diceraikan. Bahkan tadi ketika dia berusaha untuk ada di kantor, ternyata ada surat dari pengacaranya Rafael yang menyatakan pengen menceraikan Mona. Dengan kasus apa? Mona itu dekat dengan Julian. Nah itu lagi-lagi disalahkan tuh ya kan Mona. Nah Mona ini sebenarnya nggak mau diceraikan oleh suaminya karena walau bagaimanapun dia sangat cinta. Namun ternyata Rafael sudah menggugatkan layangan perceraian, menggugatkan gitu loh layangan perceraian kepada dia. Padahal dia sangat mencintai anaknya Rafael. Namun kenapa Mona yang sedang hamil saat ini suaminya tega melakukan itu semua, bahkan atas dasar apa semacam itu loh. Padahal jelas-jelas suaminya itu sangat dicintai oleh Mona gitu loh. Dia rela melakukan apapun untuk Rafael, namun sayangnya Rafael masih saja mengejar-ngejar Safira. Ini yang bikin dia sedih nih guys ya. Dan akhirnya Mama Lestari ini bingung gini guys ya. Dia tahu bahwa ternyata anaknya itu sangat salah sekali. Namun dia sendiri nih guys ya juga bingung apa yang dia harus lakukan. Nah kemudian dia berusaha bilang kepada Mona nih guys ya bahwa dia akan berusaha untuk mengambil alih nanti ya terhadap anaknya. Dia akan berusaha ngomong kepada anaknya untuk tidak menceraikan Mona. Karena demi calon bayinya dan Mona. Karena dia sangat mencintai Mona. Nanti apapun yang terjadi bahwa dia akan berusaha untuk membuat anaknya itu sangat cinta kepada Mona. Mona ini sebenarnya sangat cinta loh kepada Rafael. Namun entah kenapa suaminya itu lebih suka kepada
Safira, padahal jelas-jelas Safira sudah punya suami yang tak lain adalah Julian. Kenapa masih mengejar-ngejar? Nah, di situ Mama Lestari sangat minta maaf kepada Mona karena ulah anaknya. Maka dari itu dia akan bertanggung jawab untuk menyatukan mereka berdua. Akan meminta anaknya Rafael untuk meminta maaf kepada Mona dan tidak akan pernah menyerahkan Mona demi bayinya dan demi Mona. Apapun itu. Makanya Mama Lestari akan melakukan yang terbaik buat Mona, semacam itu loh guys. Dan mamanya sangat sedih atas perlakuan yang dilakukan oleh anaknya sendiri kepada Mona, karena dia tidak menginginkan perceraian terhadap Mona dan juga Rafael demi calon cucunya dan demi Mona gitu loh, karena dia nggak mau gitu loh guys ya, Mama Lestari ini. Di situ juga Mona sebenarnya juga nggak mau kehilangan, dia sangat cinta semacam itu dengan Rafael. Namun kenapa yang membuat Rafael tega melakukan itu semua? Nah, sementara itu nih guys ya, ada Sisi dan keluarga Rizky yang sudah menunggu Julian dan juga Safira datang untuk ditanya terkait hal yang sangat penting mengenai cintanya Juda itu apa benar hanya untuk Safira seorang. Di situ nih guys ya, benar-benar ini akan jadi hal yang sangat luar biasa sekali, bahkan menyedihkan jika Sisi tahu kebenarannya. Walaupun di situ sebenarnya Mama Gina bilang kepada anaknya untuk sebenarnya ketemuan di rumah saja, kenapa harus di taman. Walaupun di situ sebenarnya Sisi sebenarnya sangat sedih ya guys ya. Makanya dia benar-benar minta ya di taman sesegera mungkin bicara. Nah, di situ ternyata ada Rafael, ternyata ada Julia nih guys yang datang bersama dengan istrinya. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Mama Lestari yang mendapatkan telepon dari anaknya Rafael nih guys. Nah, Rafael ini sengaja tanya di mana mamanya saat ini berada. Nah, kemudian di situ nih guys ya, ketika berada di IGD nih guys ya, Rafael tidak menjumpai istrinya. Lah, kira-kira saat ini di mana? Ya, istrinya itu dirawat. Nah, kemudian mamanya itu bilang bahwa ketemuan saja nanti di lobi. Nah, di situ bingung tuh ya kan Rafael, kenapa ketemuan di lobi? Karena memang ada sesuatu hal yang sangat urgent, yang sangat penting sekali yang harus dibahas dengan anaknya Rafael terkait perceraian yang mau diajukan oleh Rafael. Itu sangat tidak manusiawi dan harus dibatalkan juga karena mamanya tidak mau melihat Rafael bercerai dengan Mona atas dasar apapun dengan istri yang masih hamil dan juga mengandung anak dia. Masa iya dia mau menceraikan begitu saja? Makanya dia memang berusaha untuk menghampiri anaknya Rafael untuk menjelaskan untuk jangan melakukan perceraian semacam itu. Karena apa? Istrinya Mona sedih banget mengetahui itu semua guys. Nah, sementara itu nih guys ya, Safira yang sudah datang nih guys ya di taman, kemudian ini kesempatan yang sangat besar sekali yang harus diajukan pertanyaan ya. Di situ Sisi mau mengajukan pertanyaan kepada Safira sebenarnya mengenai Yuda, apakah benar dia tahu bahwa selama ini cintanya Yuda hanya untuk Safira? Nah, di situ sebenarnya ada ada keluarganya juga yang pengen minta ketemuan saja di rumah. Kenapa harus membahasnya di taman? Julian mintanya membahasnya di kafe mungkin terdekat seperti itu nih kalau ada hal yang sangat penting yang dibahas. Namun saya nggak mau, Sisi pengen membahas di taman itu juga karena pengen segera tahu kebenarannya dari Safira. Bener nggak Safira itu memang sudah mengenal Yuda dan Yuda itu memang mencintai Safira semacam